Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Selamat pagi anak-anak. Gimana nih kabarnya? Semoga kita selalu senantiasa diberikan Allah keadaan yang sehat, juga tetap semangat ya anak-anak. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah masih mengizinkan kita untuk bertemu kembali dan mempelajari materi akidah akhlak. Insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bab yang baru, keteladanan Nabi Sulaiman. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bab 4, adab sholat dan zikir ya. Untuk videonya juga sudah Bu Azizah kirimkan di YouTube anak-anak. Jika masih ada yang belum melihat, silahkan disimak video sebelumnya ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah beri kita pemahaman dan mudahkan kita untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat juga berkah. Amin. Untuk presensi kehadiran sudah dicantumkan di Google Form ya. Silahkan anak-anak mengisi data diri, nama lengkap, nomor absen, dan kelas ya. Lalu silahkan simak materi video kita hari ini tentang keteladanan Nabi Sulaiman. Jika ada nanti materi yang belum dipahami, silahkan ditanyakan. Anak-anak dapat menuliskan pertanyaan di kolom yang sudah disediakan ya. Yuk kita mulai pembelajaran hari ini. Silahkan siapkan alat tulis dan peralatan lainnya. Dicatat poin-poin pentingnya ya. Bab 5. Keteladanan Nabi Sulaiman alaihi salam. Sebelum kita mempelajari apa saja keteladanan yang perlu kita contoh dari Nabi Sulaiman, kita akan membahas terlebih dahulu tentang kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Mungkin anak-anak sudah tidak asing lagi dengan nama Nabi Sulaiman dan kisahnya. Adakah yang tahu siapa itu Nabi Sulaiman? Ya, dalam urutannya yaitu Nabi setelah Nabi Daud. Nabi Sulaiman ini diberikan Allah kedudukan yang sangat tinggi. Selain menjadi seorang nabi, Nabi Sulaiman juga merupakan seorang rasul utusan Allah, juga sekaligus seorang raja, penguasa di sebuah kerajaan yang pada dahulu kala kerajaan itu terbesar di dunia. Nabi Sulaiman adalah seorang laki-laki yang pada saat usia belasan tahun sudah mulai menampakkan tanda-tanda kecerdasan, ketajaman otak, kepandaian berpikir, serta ketelitian dalam mempertimbangkan dan mengambil keputusan. Nah, pada saat Nabi Sulaiman dewasa pun akhirnya beliau diangkat menjadi seorang raja yang menggantikan ayahnya. Adakah yang tahu siapakah nama ayah Nabi Sulaiman? Ya, betul. Nabi Daud alaihi salam adalah ayahnya Nabi Sulaiman ya. Beliau juga seorang rasul. Selanjutnya kita akan membahas tentang karunia besar Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman alaihi salam adalah nabi yang dipilih Allah untuk menjadi kekasihnya. Nah, di antara karunia besarnya atau mukjizat yang telah Allah berikan kepada Nabi Sulaiman adalah yang pertama, mengetahui bahasa semua binatang. Salah satunya adalah memahami bahasa burung, sehingga burung-burung itu bisa dimanfaatkan oleh Nabi Sulaiman
dalam beberapa keperluan, seperti mengantar surat-surat, memata-matai musuh, dan tugas-tugas lainnya yang dapat memungkinkan. Seperti burung itu juga masuk dalam barisan tentara Nabi Sulaiman, di samping bala tentara, manusia, dan bangsa jin. Nabi Sulaiman pun juga diberi anugerah oleh Allah SWT untuk dapat mendengar dan mengerti pembicaraan semut. Seperti yang ada di gambar poin 1, dalam suatu perjalanan dengan pasukannya, sampailah Nabi Sulaiman di sebuah lembah. Rupanya lembah itu banyak sekali semut yang sedang keluar dari sarangnya untuk mencari makan dan mengumpulkan makanan. Jika seekor semut menemukan makanan, dia akan ambil sebagian makanan itu lalu membawanya menuju sarangnya. Dalam perjalanan, setiap berjumpa dengan temannya, semut tersebut akan memberitahu temannya bahwa ada makanan yang dapat diambil. Lalu dalam waktu singkat, semut-semut sudah mengerumuni makanan tersebut dan membawanya untuk disimpan dalam lubang yang berfungsi sebagai sarang dan sekaligus gudang makanan mereka. Kisah semut ini juga tercantum dalam surah An-Naml di dalam Al-Quran. Seekor semut betina dalam ayat tersebut mengetahui akan kedatangan Nabi Sulaiman dan bala tentaranya. Semut betina itu adalah pemimpin atau ratunya semut-semut. Maka ratu semut itu pun juga menyadari bahaya yang akan menimpa mereka apabila nanti terinjak oleh pasukan Raja Sulaiman. Oleh sebab itu, segera saja sang ratu itu memberi komando kepada anak buahnya untuk cepat-cepat masuk ke dalam sarang menyelamatkan diri. Bisa kita bayangkan ya betapa lemahnya semut-semut itu saat berhadapan dengan bala tentara Raja Sulaiman yang begitu banyaknya. Mungkin satu kaki saja bisa menginjak puluhan bahkan ratusan semut, bisa langsung mati seketika. Karena Nabi Sulaiman diberi anugerah oleh Allah dapat mendengar dan memahami bahasa semut, beliau pun tersenyum dan tertawa saat membayangkan betapa khawatirnya dan ketakutannya semut-semut itu saat pasukannya melewatinya. Terlebih, Nabi Sulaiman mendengar betapa khawatirnya Ratu Semut itu mengomandokan kepada rakyat semut untuk segera minggir. Nabi Sulaiman ini bisa ya mendengar bahasa mereka, pembicaraan mereka. Nabi Sulaiman tentu tidak akan berbuat zalim kepada semut-semut itu. Nabi Sulaiman pun berhenti sejenak dengan pasukannya, membiarkan semut-semut itu segera berbaris minggir dari jalan yang akan dilalui Nabi Sulaiman dan pasukannya, sehingga tidak ada semut yang terbunuh atau terinjak mati. Masya Allah ya. Karunia besar Nabi Sulaiman yang kedua yakni Nabi yang paling kaya di antara manusia sepanjang sejarah peradaban. Sudah tidak asing lagi ya di telinga kita Nabi yang paling kaya raya, yaitu Nabi Sulaiman. Allah memberikan Nabi Sulaiman kerajaan yang megah dan kekayaan yang amat berlimpah. Namun, meskipun dianugerahi kerajaan dan kekayaan yang melimpah, Nabi Sulaiman tak lupa bersyukur dan dia selalu memohon kepada Allah agar dijadikan hamba yang selalu pandai bersyukur. Sebagaimana kisahnya tercantum dalam surah An-Naml ayat 19, yang artinya, "Ya Allah, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakku, dan untuk mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu
ke dalam golongan hamba-hambamu yang soleh. Itu adalah doa Nabi Sulaiman saat ia meminta agar dijadikan hamba yang pandai bersyukur. Yang ketiga, mempunyai pasukan yang paling kuat dalam sejarah manusia, yaitu pasukan manusia dan para jin yang bekerja menuruti perintahnya. Tidak hanya jin dan manusia saja, bahkan hewan-hewan pun tunduk mengikuti perintah Nabi Sulaiman. Seperti yang kita ketahui bahwa Nabi Sulaiman ini merupakan anak dari Nabi Daud. Nabi Daud ialah seorang yang pandai membuat baju perang dari besi. Beliau juga tidak pernah terkalahkan saat di medan peperangan. Nabi Sulaiman pun mewarisi keahlian-keahlian ayahnya tersebut. Nabi Sulaiman pun menghadirkan kemajuan yang amat besar dalam peradabannya. Dengan pasukan manusia yang tak terkalahkan, juga para jin yang turut mengikuti perintahnya. Salah satu contoh kekuatan pasukan jin Nabi Sulaiman yaitu dapat memindahkan singgasana Ratu Balqis dari kerajaan Sabak ke kerajaan Nabi Sulaiman alaihi salam. Sehingga pada saat itu Ratu Balqis pun merasa takjub dan akhirnya meminta maaf kepada Nabi Sulaiman atas sikap sombongnya. Juga akhirnya Ratu Balqis menjadi istri Nabi Sulaiman alaihi salam. Yang ketiga yakni Nabi Sulaiman mampu mengendarai angin sesuai perintahnya. Kemampuan mengendarai angin ini merupakan kendaraan yang paling cepat di antara kendaraan manapun. Nah, itu tadi adalah karunia besar yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Meskipun Nabi Sulaiman diberikan kekuasaan yang sangat agung dan besar, hal ini tidak membuat Nabi Sulaiman merasa tinggi hati. Ia pun merasa rendah hati di hadapan makhluknya yang lain. Di antaranya, sikap yang harus kita teladani dari Nabi Sulaiman adalah 1. Rasa malu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Sulaiman ini melihat karunia yang telah Allah berikan kepadanya terlalu besar, namun ia merasa bahwa amal ibadahnya selama ini masih merasa kurang. Hingga akhirnya beliau pun malu untuk memandang ke langit karena beliau merasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Yang kedua, mau berdialog dengan rakyat kecil. Nabi Sulaiman ini adalah seorang nabi, seorang utusan Allah, Rasulullah, juga seorang raja. Namun beliau tidak malu. Beliau tetap mau dengan senang hati berkomunikasi dengan rakyatnya. Meskipun rakyatnya hanya seekor semut saja. Yang ketiga yakni Nabi Sulaiman senang bekerja sebagai wujud syukur. Nabi Sulaiman ini termasuk sebagian nabi yang paling pandai bersyukur. Sudah diberi kekuasaan, sudah diberi kerajaan dan kekayaan yang berlimpah. Namun tidak menjadikan Nabi Sulaiman ini bersombong diri. Nabi Sulaiman pun berdoa kepada Allah supaya diajari pekerjaan yang membuatnya bersyukur. Tidak hanya sekedar pekerjaan yang hanya mengganjal perut dan mendapatkan uang saja. Akhirnya Allah pun mengajarinya ilmu menyepuh besi dengan emas. Sehingga beliaulah manusia pertama yang dapat menyepuh besi dengan emas. Jadi meskipun ia seorang raja tetapi ia tidak berleha-leha, ia tetap senang bekerja.
sebagai wujud rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, kehebatan kekhusyuan sholat Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ini ketika sholat khusyuk sekali sampai-sampai beliau meninggal pun dalam posisi sedang berdiri sholat. Ketika ruhnya diambil oleh Allah, beliau itu sedang berdiri memegang tongkatnya. Dan tidak ada satu jin pun yang berani mengganggu kekhusyuan beliau. Sampai-sampai jin itu tidak tahu bahwa Nabi Sulaiman sudah meninggal setahun yang lalu. Sampai suatu saat tongkat yang dipakai Nabi Sulaiman bersandar itu rapuh dimakan rayap. Nah, saat itulah Nabi Sulaiman tersungkur jatuh. Akhirnya para jin pun baru sadar bahwa Nabi Sulaiman sudah meninggal sejak setahun yang lalu. Masya Allah sekali ya ibadahnya. Yang kelima, Nabi yang memiliki kecerdasan tinggi. Sejak masih kecil, Nabi Sulaiman ini dikarunia Allah kecerdasan dan ketajaman otaknya. Ia memiliki tingkat kecerdasan yang lebih tinggi dibanding teman-teman sebaya seusia dengannya. Nabi Sulaiman pun juga sering diajak Nabi Dawud ke dalam majelis-majelis. Di sana, Nabi Sulaiman turut ikut memecahkan masalah yang ada di dalam majelis tersebut. Ia teliti dalam mempertimbangkan sesuatu dan mengambil keputusan. Maka ketika dewasa ia tumbuh menjadi anak yang baik juga bijaksana dan menjadi raja yang dapat memberi kemakmuran kepada rakyatnya. Yang ketujuh, Nabi Sulaiman memiliki rasa kasih sayang terhadap sesama. Seperti kisah yang telah kita dengarkan tadi, salah satu kasih sayang Nabi Sulaiman kepada makhluknya, kepada hewan yang kecil yang bernama semut. Saat pasukan Nabi Sulaiman melewati rombongan-rombongan semut itu, Nabi Sulaiman sangat menyayangi makhluk-makhluk ciptaan Allah dan enggan menzolimi bahkan membunuh mereka. Yang kedelapan, Nabi yang suka bermusyawarah. Meskipun Nabi Sulaiman itu adalah seorang raja, namun Nabi Sulaiman ini tidak semena-mena, juga tidak gengsi untuk bermusyawarah meminta pendapat dengan para pembesar kerajaan. Keputusan Nabi Sulaiman yang hendak memindahkan singgasana Ratu Balqis ke hadapan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman pada saat itu juga meminta pendapat para pembesar kerajaannya. Itu tadi adalah beberapa contoh keteladanan Nabi Sulaiman yang dapat kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak jangan ragu ya untuk meneladani kisah Nabi Sulaiman ini. Sekian pembelajaran kita hari ini. Apabila dalam penyampaian materi pada hari ini ada yang belum jelas, silahkan anak-anak bisa tanyakan, dicatat di Google Form. Dan jangan lupa catat poin-poin pentingnya ya, seperti karunia Nabi Sulaiman dan keteladanan apa saja yang perlu kita contoh dari Nabi Sulaiman ini. Jaga kesehatan, jangan malas untuk mencuci tangan dan memakai masker, patuhi protokoler kesehatan, semangat belajar dan beribadah, serta aplikasikan sikap keteladanan Nabi Sulaiman di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.